Akhirnya brand mewah dari BYD datang juga ke Indonesia. Namanya Denza. Dan mobil pertama yang mereka perkenalkan di Indonesia itu adalah ini nih, Denza D9. Yuk kita lihat. Ya ini dia, Denza D9. Jadi kalau kita lihat bodinya, dia itu mirip Alphard ya. Cuman bedanya, dia itu full elektrik. Ya, ini adalah mobil listrik ya. Dan dia punya baterai itu yang gede, 103 kWh. Dan diklaim bisa menempuh jarak hingga 600 km. Tenaganya 313 PS dan torsinya 360 Nm. Kita lihat depannya, dia memang bisa dibilang mirip Alphard ya. Nah, ini grillnya udah pakai grill Apollo dari sananya, jadi nggak perlu ke tukang modifikasi lagi buat mirip Alphard. Dan dia punya chrome yang banyak di depannya sini nih. Udah pasti udah ada fitur ADAS ya, udah ada sensor dan juga bantuan kamera. Oke, dari samping sih siluetnya dia luxury boxy MPV gitu ya. Nah, di bagian spionnya dia ada NFC untuk tap kartu akses masuknya atau kunci mobilnya lah, dia diganti sama kartu. Dan di sini untuk bannya dia pakai ban Michelin E-Primacy ukuran 235/60 R18. Untuk pintunya dia udah power sliding. Di sini ada aksen keren ya. Ini chrome-chrome yang brush gitu, jadi nggak silau gitu chrome-nya. Terus untuk bagian belakangnya kayak gini, dia lampunya sporty banget ya, kayak lampu-lampu Lamborghini gitu. Abang Hotman Paris suka nih. Nama mobilnya Denza D9 dan ya ada logo EV karena dia elektrik. Untuk bagasinya udah pasti elektrik juga. Dan dia gede, dibilangnya bisa masuk 7 koper untuk 7 orang. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya, dia pintunya udah soft closing ya. Nah, ini dia ada sound system dari Dyna Audio. Terus untuk tombol-tombol ini sih agak common parts dengan mobil-mobil listrik lain ya. Nah, untuk setirnya bentuknya kayak gini. Dia flat bottom, tapi two spoke doang ya, bolong gitu. Nah, untuk tombol-tombolnya di sini adaptive cruise control dan lain-lain. Ini untuk mengatur audio, dan untuk layar tengahnya dia nggak bisa di-rotate kayak BYD yang lain gitu ya. Ya karena ini Denza juga sih. Nah, terus untuk tuas transmisinya atau gear selector ya. Ini dia kayak ada kristal-kristalnya gitu, mengkilap-mengkilap. Jadi bentuknya cukup elegan dan di sini ada beberapa tombol-tombol untuk pengaturan. Secara layout sih lumayan mirip dengan mobil-mobil listrik pada umumnya ya. Ya, tapi di sini untuk desain dan materialnya dia keren sih ini. Tuh, bentuk desainnya. Ada Mas Mob. Nah, jadi ternyata untuk head unitnya ini dia menggunakan operating system Android ya, dengan kapasitas berapa tuh? 256. Respon layarnya ya seperti Android ya, jadi udah fluent banget, lancar. Pengaturan setirnya dia masih udah bisa teleskopik sih dan tilt, tapi dia belum elektrik ya, masih manual. Sip, ini maintenance buat kedepannya. Terus oke, paling depannya itu. Oh iya, ini spion tengahnya dia belum elektrokromatik, jadi belum auto dimming ya. Ini masih diatur manual dengan day night view kayak gini. Terus bagian atasnya juga ini tempat simpan kacamata. Di sini ada vanity mirror dengan lampu. Bagian sini juga dia ada sunroof dan di bagian belakangnya ada panoramik. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya ya. Nah, dia kursinya memang udah ottoman gini, jadi udah nyaman banget untuk posisi duduknya. Nah, untuk tutup pintu slidingnya ini bisa dari sini atau bisa juga dari layar yang ada di kursi. Nih, slide to close the door. Oh sorry, kebalik. Dan pintunya akan nutup. Nah, sekalian kita bahas layar yang ada di sini ya. Nah, dia bisa mengatur AC, musik, dari head unitnya bisa kita kontrol dari sini, dan juga dia ada pengaturan lampu. Nah, lampunya bisa teman-teman atur dari sini juga. Ambient light, sunroof bisa teman-teman buka juga dari sini. Ada kulkas, nah fridge yang ada di bagian sini. Ini teman-teman bisa buka dari layar tadi atau dari sini langsung bisa. Dia bisa mendinginkan hingga minus 6 derajat Celcius. Wow. Dan juga dia ada penghangatnya juga ya. Bisa heater, bisa sampai 40 derajat. Oh, bisa lebih. Seberapa nih? 50 derajat Celcius. Dan dia ada ini juga disinfektan ya. Kayak UV sterilizer gitu biar makanan atau apapun yang masuk sini bisa steril. Dan di sini dia ada meja. Oke, dia ada meja di kiri dan kanan. Kursi baris keduanya di bagian sini dia ada wireless charging hingga 50 watt. Nah, kita coba ya. Pakai Under Magic V3. Under Magic V3 dan super charging. Bisa super charging. Wireless super charging. Nah, untuk kursinya sendiri bisa teman-teman atur dari sini ya. Untuk recline dan juga slidingnya maju mundur. Nah, tapi dia ada beberapa mode juga yang bisa teman-teman akses di layar. Bisa di seats nih. Nah, di sini ada posisi 1, 2 yang teman-teman bisa save sendiri atau zero gravity.
Kita coba ya. Nah, ini kita lagi cobain mode Zero Gravity. Nah, jadi kursinya bisa ngerebah banget dan betisnya juga disupport. Mantap. Nah, untuk harganya ini gokil banget, 950 juta. Jadi masih di bawah 1 miliar ya. Dan dia cuma ada satu tipe ini doang. Nah, gimana menurut teman-teman?